Tapi kalau lebih dari 2 kula, air itu nggak bisa terkena najis. Tapi kalau misalkan selain selain air seperti cairan apapun itu, minyak goreng dan selain lainnya, sedikit atau banyak ketika kejatuhan najis maka dia menjadi najis. La biwusuli mayyitatin. Tapi air itu tidak bisa najis sebab tumekone batang. Ora bisa najis apa banyu biwusuli mayyitatin sebab tumekone batang. Ladama kang ora ana getih ku maujud di jinsiha tumrap jenise batang. Sailun iso, sailan iso. Tapi tulisannya hanya memungkinkan dibaca sailun. Karena sifat dari isimillah linafsil jinsi terpisah teko isimillah itu cara bacanya ada dua, bisa mansub, bisa marfu. Bisa mansub, bisa marfu. La damali jinsiha sailun. Ora ana gede ku maujud di satu jenise naitah sailun kang milih. Kapan kita bisa mengetahui bahwa hewan itu memiliki darah yang mengalir? Inda syakki utwin minha. Inda syakki utwin minha. Inda syakki utwin. Nalikane apa sih ini? Nyuwek. Apa sih ini? Nyuwek. Anggota tubuhe minha saking maitah. Kaakrobin kaya dene kala jengking mawazahin lan cecek. Mawazahin lan cecek. Tadi disebutkan bahwa air ataupun ma'e itu bisa najis. Air yang sedikit dan ma'e dalam jumlah seberapapun itu bisa najis kalau kejatuhan najis. Meskipun toh najisnya itu ma'fuwan anhu fi sholat. Meskipun toh najisnya itu yang dimakfu ketika sholat. Tapi ternyata kenajisan air itu tidak mutlak. Dalam artian ada hal-hal tertentu yang terjatuh dalam air ataupun terjatuh dalam ma'e, tapi dia itu tidak menyebabkan air ataupun ma'e itu najis. Apa itu? Satu adalah mayyitatun la dama li jinsiha sa'ilun. Yang tidak bisa menyebabkan air ataupun cairan itu najis adalah bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jenis bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, jenis bangkai ini yang tidak memiliki darah mengalir ini tidak bisa menyebabkan air itu menjadi mutanajis ketika sedikit. Ataupun tidak bisa menyebabkan ma'e itu, cairan-cairan itu tidak bisa menjadi najis. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Tidak ada unsur yang bisa menyebabkan air ataupun cairan itu najis. Nah, indikatornya atau ukurannya kapan kita bisa menentukan hewan itu memiliki darah mengalir atau tidak. Kita tahunya darah itu mengalir atau tidak itu ketika syaki utwin. Ketika anggota tubuhnya kita belah. Kita patahkan, misalkan semut dipatahkan misalnya, atau nyamuk itu kalau misalkan ada darah yang keluar di situ berarti dia lahu damun sa'il. Tapi kalau tidak keluar darahnya berarti dia la dama li jinsiha sa'il. Berarti kalau misalkan dipatahkan anggota tubuhnya kok nggak keluar darah berarti dia tidak memiliki darah yang mengalir. Tapi kok ketika dipatahkan ada darah yang mengalir berarti dia itu lahu damun sa'il. Kalau sudah lahu damun sa'il, kalau dia itu darahnya mengalir, maka dia bisa menyebabkan air yang sedikit tadi, ataupun cairan tadi, sedikit atau banyaknya menjadi najis. Nah, di sini musannifnya itu memberikan contoh hewan yang la dama li jinsiha sa'il. Meskipun saya sempat bertanya-tanya, apakah kalajengking itu memang tidak memiliki darah? Apakah memang kalajengking ketika dipatahkan anggota tubuhnya tidak memiliki darah? Begitupun cicak. Karena saya tidak bisa memperhatikannya. Tidak bisa memastikan apakah contohnya ini akurat atau tidak. Tapi yang jelas adalah
Musannif memberikan contoh bahwa ada hewan yang tidak bisa menyebabkan air itu najis, yaitu akrab dan wazau, cicak dan apa namanya kalajengking. Kenapa begitu? Karena cicak dan kalajengking menurut hemat penulis adalah keduanya itu tidak memiliki darah yang mengalir. Karena tidak memiliki darah yang mengalir, maka tidak bisa menyebabkan air najis. Nah, kecuali toh dengan kejatuhan tadi itu tidak bisa mutlak menjadikan air itu tidak najis. Ternyata masih ada batasan. Kapan apa itu batasannya? Kecuali intu ghayyir. Jika apa namanya maitah tadi itu mengubah apa asobatsu, sesuatu yang dikenainya, barang asobat kangenani apa mayitah hu ing ma. Walau yasiran najan ono apa taghayyur iku yasiran setitik. Fahina id mongko nalikane taghayyur walau yasiran mau yang jusu mongko najis apa banyu yang jusu najis apa. Nah, ternyata maitah yang enggak memiliki darah tadi itu masih memiliki qayyid. Qayyidnya itu adalah jika ternyata maitah yang ladama li jinsiha sa'il tadi itu ternyata bisa mengubah air tadi. Yang asalnya airnya itu bersih, baunya tawar, kemudian rasanya biasa-biasa saja. Ternyata ketika kemasukan kalajengking ataupun cicak, ternyata airnya berubah. Rasanya hambar-hambar, rasanya amis-amis bagaimana gitu. Maka itu berubah. Lah perubahannya itu meskipun sedikit menyebabkan airnya itu menjadi najis. Kenapa? Karena ada unsur perubahan. Yang penting dicatat adalah air itu bisa najis karena dua hal. Satu, karena dia itu volumenya sedikit, kemudian kejatuhan najis. Atau yang kedua, volumenya itu banyak tapi berubah. Nah, meskipun maitah ladama li jinsiha sa'il tadi itu termasuk mustasnayat ataupun pengecualian karena dia itu mampu merubah air, maka dia juga termasuk najis. Nah, juga termasuk yang bisa menajiskan air ataupun air. La sartonin. Ora kaya dene kepiting, wadif dain lan kodok. Fayan yusu bihima, maka najis apa banyu bihima sebab sarton wadif da. Khilafan krana bedani li jam'in tumerap mayoritas. Tumerap jam. Nah, tapi kalau misalkan kepiting dan difda itu tidak bisa dikategorikan sebagai ladama li jinsiha sa'il. Dia itu kalau jatuh menjadi bangkai ya dia bisa menyebabkan air itu najis. Khilafan li jam'in, ternyata ada beberapa ulama yang mengatakan bahkan mayoritas bahwa air kalau kejatuhan sarton dan difta tetap suci, tidak najis. Yang kedua, wala bimaitatin. Dan lan ora najis apa banyu bimaitatin sebab batang. Karena kang nasyauha cukule tumbuh kembangnya maitah tadi minal ma'i saking banyu. Kal alaki kayak gini lintah. Nah, kalau misalkan batangnya itu memang dari hewan ataupun hewan yang tumbuhnya memang dari air, maka airnya itu tidak bisa najis. Plankton mati ya banyunya gak suci, gak najis, tetap suci. Patrick mati ya bikini bottom ya tetap suci, gak najis. Nah, maksudnya adalah hewan-hewan yang nasaknya itu dari laut ataupun dari air, dia itu ketika meninggal ataupun ketika mati tidak bisa menyebabkan air itu najis.
Seperti halnya lintah. Lintah itu kalau mati di tengah-tengah air, airnya tidak bisa najis. Kenapa begitu? Ya, karena nasaknya dari air. Tumbuhnya memang dari air. Kecuali kalau misalkan hewannya itu bukan dari air, dalam artian hidupnya itu bukan di air, kemudian mati di tengah-tengah air, maka airnya bisa menjadi najis. Kalau airnya sedikit. Walau turiha fihi mayyitatun. Lamun walau turiha fihi mayyitatun, namun dicemplungaken fihi ing dalam banyu apa mayyitatun bangkai. Min dzalika sangke mengkono-mengkono maitatun kana nasauha minal ma utawa la jamali jinsiha mau najasun mongko najis. Najasun mongko najis. Wa in kana tarihu ghairu mukallafin najan ono sing nyemplungke iku ghairu mukallafin ora mukallaf, isik cilik. Wala asarolan arana labet ora ana perubahan litarhil hayyi. Tumrap nyemplungaken kewan kang urip mutlakan hale mutlak. Nah, kalau misalkan bangkainya itu dilempar ke air, ada unsur kesengajaan dari manusia, meskipun toh manusia itu anak kecil ataupun yang belum mukallaf, maka airnya itu menjadi najis. Kenapa begitu? Karena ada makruh, ada kesengajaan untuk melemparkan najis itu ke air. Unsur kesengajaan inilah yang dianggap oleh fikih ataupun oleh mu'allif di sini sebagai hal yang bisa menyebabkan najis. Meskipun toh yang dilemparkan itu najis yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ataupun najisnya itu atau bangkainya itu yang nasaknya dari laut, dari air sendiri. Tapi ketika sudah ada unsur kesengajaan untuk makruh atau untuk toreh, untuk mengeluarkan tadi itu, melemparkan tadi itu, maka airnya menjadi najis. Meskipun toh wa ingkana, meskipun toh yang melemparkan itu masih belum kalah, anak kecil ataupun siapapun tetap tujuan. Wala athara li tarhil hayyi mutlaqan. Tidak ada efek sedikit pun kalau misalkan yang dilemparkan itu masih dalam keadaan hidup. Mau melemparkan hewan apapun, tapi kalau masih keadaan hidup, maka airnya tidak berubah, tidak memiliki, tidak berubah kondisinya sedikit. Mencapai petek nang banyu ya, selama dia hidup ya dia tidak bisa merubah kesucian air. Selama dia tidak melakukan tidak buang air besar ataupun buang air kecil. Waqtara kasiruna lan milih lan ikhtiar lan narjih sapa kathiruna wong akeh min aimatina bayane saking imam-imam kita. Madhabi Malikin bayane saking madhab Malik. Piye ikhtiare annal ma'a setuhune banyu iku layan jusu ora bisa najis mutlakon hale mutlak illa bitaghayyuri kecuali kejaba bitaghayyuri sebab taghayyur. Imam Malik mengatakan bahwa baik najisnya itu toreh atau ghairu toreh, baik najisnya itu toreh ataupun ghairu toreh, baik najisnya itu yang ma'fuan anhu atau ghairu ma'fuan anhu, baik najisnya yang tadi itu madkur atau yang ghairu madkur, dia semuanya itu tidak bisa menyebabkan air itu najis selama airnya itu tidak berubah. Kalau airnya berubah, itulah indikator air itu dianggap najis. Airnya dianggap najis. Wal jari karokidin begitu lan utawi wal jari utawi banyu kang mili iku karokidin. Kaya dene banyu kang meneng. Wafil qadimi lan ing dalam kaul qadim Imam Syafi'i, kaul qadim Imam Syafi'i la yang yusu qalilahu. Banyu kang titik iku ora bisa najis bila taghayyirin sebab ora onone perubahan. Airnya sedikit itu
Kata qaul qadimnya Imam Syafi'i tidak bisa najis. Indikatornya tetap taghayyurnya. Taghayyurnya lah yang bisa menyebabkan najis. Tapi kalau misalkan ghairu taghayyur, maka airnya tidak najis karena tidak ada hal-hal yang menyebabkan air itu najis. Tapi itu kalau qadim. Bahwa utawi wafil qadim la yang justru qaliluhu bila taghayyur iku mazhabu Malikin mazhab Imam Malik. Sama dengan Imam Malik. Bahwa najis itu tidak bisa disebabkan oleh ukuran air, tapi disebabkan oleh taghayyurnya. Airnya sedikit atau banyak kalau tidak berubah, berarti kan tidak ada unsur yang menyatu di situ. Unsurnya air masih tetap. Tapi kalau sudah taghayyur sedikit atau banyak, maka ada unsur yang bercampur. Berarti airnya tidak suci, tidak steril lagi, tidak murni lagi. Pikirannya begitu. Tapi kalau misalkan sedikit tapi tidak berubah, airnya kan tetap itu berarti. Komposisinya masih tetap. Tidak tercampur sedikit. Qala fil majmu'i. Qala fil majmu'i. Qala dawuh sinten Imam Syafi'i fil majmu'in qala dawuh sinten Imam Malik Imam An-Nawawi fil majmu'in dalam kitab Al-Majmu' sawaun kanat iku sawaun uga kanat utawi ana apa najasatu banyu iku ma'iatan cair au jawidatan utawa keras. Jadi najis itu sama saja baik apa namanya baik cair ataupun enggak, yang penting selama air itu enggak taghayyur ya berarti tidak bisa mengubah namanya tidak mengubah penajisan air. Tapi kalau misalkan merubah ada unsur perubahan maka menjadi najis. Najis apapun itu, bentuk berubahnya itu berapapun, airnya berapapun, kalau berubah pasti najis. Wal ma'ul qalilu idatan jasa yatuhuru bibuluhi wallahu a'lam. Oke, Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.